Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk melaksanakan PJJ Matematika. Bab 1, Operasi Hitung Pecahan dengan materi penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Untuk membuka pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, hari ini kami akan belajar, sertailah dan dampingilah kami, semoga kami dapat belajar dengan baik. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Supaya lebih semangat lagi, mari kita serukan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke, baik anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu KD 3.1, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Indikator kita pada pagi hari ini yaitu 1. Mengubah persen ke pecahan biasa. 2. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. 3. Mengubah persen menjadi pecahan desimal. 4. Menyelesaikan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengubah persen menjadi pecahan biasa. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengubah pecahan biasa menjadi persen. Dan yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengubah persen ke pecahan desimal dan sebaliknya. Yang keempat, melalui penjelasan guru, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, ini merupakan keempat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini, anak-anak diharapkan dapat menyelesaikan keempat tujuan pembelajaran ini. Nah, penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Untuk menjumlahkan pecahan dengan bentuk berbeda, kamu harus mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama. Nah, di sini kita akan menemukan berbagai bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan desimal, persen. Nah, itu yang akan kita jumpai. Ada juga pecahan campuran. Nah, nanti caranya ketika kalian mau menjumlahkan pecahan tersebut dengan berbeda-beda, nah, caranya yaitu ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama. Misalnya persen semua persen. Pecahan biasa ubah ke pecahan biasa semua. Terus kalau pecahan desimal diubah ke pecahan desimal. Nah, sebelumnya Ibu akan mengajarkan kalian bagaimana cara mengubah persen ke pecahan biasa, pecahan biasa diubah ke persen dan sebaliknya. Mengubah persen ke pecahan. Buatlah pecahan dengan penyebut 100 dan pembilangnya adalah bilangan persen tersebut dan sederhanakan. Di sini Ibu memiliki contoh 25%. Buatlah pecahan dengan penyebut 100. Nah, 25% itu diubah penyebutnya 100 nih di 100. Dan pembilangnya adalah bilangan persen tersebut. Bilangnya berapa? 25. 25 per 100. Itu sama saja dengan 25%. Kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kedua bilangan ini bisa dibagi berapa? Keduanya dibagi berapa? Sama-sama ya. Nah, yaitu 25. 25 bisa dibagi 25. 100 bisa juga dibagi 25. Hasilnya berapa? 1/4. Nah, ini merupakan pecahan biasa yang paling sederhana dari 25/100. Selanjutnya,
Mengubah pecahan menjadi persen. Kalikan penyebutnya supaya menjadi 100. Ingat, penyebutnya harus 100. Berarti dikalikan berapa supaya penyebutnya 100. Contohnya 1/4 sama dengan 1/4 penyebutnya 4 supaya menjadi 100 dikalikan berapa? 25. Nah, yang dikalikan 25 tidak hanya penyebutnya saja, tetapi pembilangnya juga dikalikan 25. 1 dikalikan 25 hasilnya 25. 4 dikalikan 25 hasilnya 100. 25/100. Tadi berarti sama saja dengan 25%. Mengubah persen menjadi pecahan desimal. Nah, di sini 25%. 25% tadi sama saja dengan 25/100. Nah, 25 dibagi 100 bisa tidak? Nah, berarti ini nolnya ini kita pindah ke sini. Nah, koma 25 dipindah ke sini. 0,25 ini namanya per 100. Kalau di belakang koma, 0, berapa gitu di belakangnya itu 1 angka berarti itu per 10. Kalau 3 angka itu berarti per 1000. Selanjutnya, mengubah pecahan desimal menjadi persen. 0,25. Nah, tadi ketika ada 2 angka di belakang koma berarti itu per 100. Ketika hanya 1 angka itu berarti per 10. Jika 3 angka berarti per 1000. 0,25. Di belakang koma ini ada 2 angka berarti per 100. 25/100. Nah, sama dengan 25%. Selanjutnya, di sini Ibu memiliki soal yang pertama, 50% ditambah 1/4 sama dengan titik-titik. Di sini Ibu memiliki 2 cara. Kalian pasti ingat bagaimana tadi ubahlah bentuk pecahan menjadi sama. Di sini ada persen dan juga pecahan biasa. Berarti ada 2 cara. Diubah semua menjadi persen dan atau diubah menjadi pecahan biasa. Ibu akan memberikan contoh 2 contoh, yaitu yang diubah ke persen dan diubah ke pecahan biasa. Yang pertama, cara 1, pecahan disamakan menjadi pecahan biasa. Nah, di sini 50% ditambah 1/4. 1/4 itu sudah pecahan biasa. Nah, berarti kita tinggal mengubah yang 50% supaya menjadi pecahan biasa. 50% sama dengan 50/100. Nah, bagaimana menyederhanakannya supaya menjadi pecahan biasa? Yaitu dibagi kedua bilangan ini dibagi dengan bilangan yang sama. Kedua bilangan ini bisa dibagi 50. Pembilang dibagi 50, penyebut dibagi 50. 50 dibagi 50 sama dengan 1. 100 dibagi 50 sama dengan 2. Nah, kita sudah menemukan pecahan biasa dari 50%. Lalu kita bisa mengerjakan soal tersebut. Jadi, 50% ditambah 1/4 sama dengan 50% tadi, pecahan biasanya berapa hasilnya? 1/2. Kita pindahkan ke sini. 1/2 ditambah 1/4. Nah, jangan lupa penyebutnya ini disamakan dulu. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah, di sini 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. 2/4 ditambah 1/4. Penyebutnya sudah sama. Tinggal kita menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 1 hasilnya 3/4. Selanjutnya, cara yang kedua. Pecahan disamakan menjadi bentuk persen. 1/4 dikalikan berapa supaya penyebutnya ini 4 ini menjadi 100. Nah, 4 ini bisa menjadi 100 ketika dikalikan 25.
Pembilang dan penyebut dikalikan 25. 1 kali 25 sama dengan 25. 4 kali 25 sama dengan 100. 25 per 100 sama dengan 25%. Jadi, nah, 1/4-nya sudah diubah ke persen. Kita tinggal menjumlahkan. 50% ditambah 1/4 sama dengan 50% ditambah 1/4 tadi. Berapa persen hasilnya? 25%. 50% ditambah 25% sama dengan 75%. Lanjut, soal yang kedua. 45% ditambah 1/5. Sama seperti tadi, Ibu memiliki dua cara, yaitu diubah ke persen semua dan juga diubah ke pecahan biasa semua. Oke. Cara yang pertama, pecahan disamakan menjadi pecahan biasa. 1/5 itu sudah pecahan biasa. Berarti kita tinggal mengubah 45% menjadi pecahan biasa. 45% sama dengan 45/100. Kita ubah menjadi pecahan biasa dengan menyederhanakannya lagi. Nah, kedua bilangan ini bisa menjadi sederhana ketika dibagi dengan bilangan yang sama. Berapa? 5. Kedua bilangan ini bisa dibagikan 5. 45 dibagi 5 hasilnya 9. 100 dibagi 5 hasilnya 20. 45% pecahan biasanya 9/20. Nah, sekarang kita bisa mengerjakan soal berikut dengan menggunakan pecahan biasa. 45% ditambah 1/5 sama dengan 45% tadi pecahan biasanya berapa? 9/20. 9/20 ditambah 1/5 sama dengan 9/20. Ini penyebutnya kita samakan dulu, KPK-nya yaitu 20. Ini 20 bagi 5, 4 dikali 1 yaitu 4. 9/20 ditambah 4/20. Penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 9 tambah 4 berarti 13. Berarti 13/20. Cara yang kedua. Pecahan disamakan menjadi bentuk persen. Nah, di sini 45 itu sudah merupakan bentuk persen, 40/5%. Kita tinggal mengubah 1/5 supaya menjadi persen. Nah, ingat tadi, ubahlah penyebutnya menjadi 100. Nah, 1/5 penyebutnya 5 supaya menjadi 100 dikalikan berapa? Dikalikan 20. Pembilang dan penyebut kalikan 20. 1 kali 20, 20. 5 kali 20, 100. 20/100 sama dengan 20%. Jadi, nah karena sudah diubah ke persen, kita bisa menjumlahkannya sekarang. 45% ditambah 1/5 sama dengan 45% ditambah 1/5 tadi berapa persen? 20%. 45% ditambah 20% sama dengan 65%. Paham ya? Selanjutnya soal yang ketiga. 0,25 ditambah 45%. Nah, di sini ada dua cara juga, yaitu cara yang pertama diubah ke persen dulu. Cara yang kedua nanti kita akan mengubah menjadi pecahan desimal. Cara yang pertama, pecahan diubah menjadi persen. 0,25. Nah, di belakang koma ada dua angka, berarti ini per 100. Berarti 25/100 atau sama saja dengan 25%. Jadi 0,25 ditambah 45% sama dengan, nah 0,25 tadi berapa persen? 25%. 25% ditambah 45% sama dengan 70%. Cara yang kedua, pecahan diubah menjadi pecahan desimal. Nah, 0,25 itu sudah pecahan desimal. Tinggal kita mengubah 45% menjadi pecahan desimal. 45% sama saja dengan 45/100.
Nah, karena per 100 berarti di belakang komanya 2, 0,45. Jadi 0,25 ditambah 45% sama dengan 0,25 ditambah 0,45. Kemarin anak-anak sudah belajar bersama dengan Ibu Rita bagaimana cara menjumlahkan pecahan desimal. Jadi ini hasilnya 0,70. Selanjutnya, soal yang keempat, 0,324 ditambah 45%. Ada dua cara. Yang pertama, pecahan diubah menjadi ke persen. Nah, berarti kita tinggal mengubah 0,324 karena 45% itu merupakan bentuk persen. 0,324. Nah, seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, sudah Ibu jelaskan, ketika komanya di belakangnya ada 3 angka, berarti itu per 1000. Kalau 1 angka itu per 10, kalau 2 angka itu per 100. Berarti ini per 1000. Nah, 324-nya dipindah ke atas. Sama dengan kita mau mengubah ke persen. Padahal persen itu per 100. Bagaimana caranya? Nah, per 1000 ini kita hilangkan nolnya. Tapi yang atas ini pembilangnya kita beri tanda koma maju ke depan 1 kali karena nolnya dihilangkan 1 kali. Berarti menjadi 32,4 per 100. Sama saja 32,4%. Jadi 0,324 ditambah 45% sama dengan 32,4% ditambah 45% sama dengan 77,4%. Yang kedua, pecahan diubah menjadi pecahan desimal. Nah, 0,324 itu sudah merupakan pecahan desimal. Tinggal kita mengubah yang 45%. Oke? Nah, 45% sama saja dengan 45 per 100. Oh, ini bukan persen ya, Nak ya. Ini desimal, jadi 0,45. Oke? Ini persennya hilang. Jadi 0,324 ditambah 45% sama dengan 0,324 ditambah 0,45. Hasilnya 0,774. Oke? Lanjut. Nah, kesimpulan. Penjumlahan pecahan dengan bentuk berbeda adalah dengan mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama. Jadi misal ada persen ditambah dengan pecahan desimal, persen dengan pecahan biasa dengan desimal, diubah dulu dengan pecahan yang bentuknya sama. Nah, ini soal latihannya pada buku e-book Matematika halaman 15, ada 6 soal. Silahkan dikerjakan di buku PS. Yang teliti, jangan sampai ada yang salah atau kalian kurang teliti sedikit saja. Karena kalau matematika angkanya berbeda itu salah. Oke, jadi harus teliti. Kerjakan, Ibu tunggu sampai jam 10 malam. Oke, nah terima kasih, selamat belajar dan mengerjakan tugas. Tuhan memberkati. Kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan. Tuhan, hari ini kami sudah belajar. Terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu sehingga kami dapat belajar. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dan kami dapat mengerjakan tugas dengan baik. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Selamat belajar, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kita tutup dengan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Bye-bye.